Sini saya ingin menjelaskan satu hal kepada saudara-saudara sekalian. The reason behind the program, alasan di balik program ini. Program ini kita adakan dengan latar belakang kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri. Manusia itu harus melakukan hubungan simbiotik mutualisme dengan makhluk hidup lainnya. Karena dengan itu kehidupan ini akan dapat terus-menerus terpelihara sampai waktu yang panjang, sepanjang umur bumi. Dalam program pertama ini kita memilih biota tertentu yang memiliki daya tumbuh yang tinggi seperti ceri hutan ini. Alasannya adalah karena salah satunya adalah karena ceri hutan ini adalah suatu biota yang dapat tumbuh maksimal itu dalam waktu yang sangat singkat ya. Sangat dekat umurnya, sangat mudah tumbuhnya gitu, daya tumbuhnya tinggi, kecepatan tumbuhnya juga tinggi gitu, sehingga dia bisa mencapai keadaan maksimalnya itu dalam waktu yang relatif singkat. Hanya dalam 2-3 tahun dia sudah bisa mencapai ketinggian maksimal. Alasan memilih dari tumbuhan ini selain kecepatan dan daya tumbuhnya yang tinggi itu adalah karena kita tahu bahwa hujan itu akan turun itu karena proses yang cukup panjang ya. Pertama dari laut, dia akan dari laut dan di berbagai tempat penguapan itu air akan diuapkan dulu. Jadi dia akan berubah dalam bentuk uap, kemudian itu akan terkumpul dalam awan hujan. Dia awan hujan tidak semudah itu terbentuk ya. Dia juga membutuhkan satu syarat tertentu yang hanya bisa didapat umumnya gitu. Umumnya bisa didapat itu dari laut, yaitu dipecah di ombak ya. Di ombak yang ketika dia membentur sesuatu, ada buih-buih di situ. Kita lihat putih buih. Itu akan pecah, buih itu akan menimbulkan apa yang disebut sebagai aerosol. Ini bukan uap ya. Aerosol itu bukan uap. Aerosol itu adalah partikel air yang kecil. Jadi di situ dengan partikel itu dia akan mengkondensasi uap-uap yang tadinya kita dapat dari penguapan yang dihasilkan oleh panas matahari. Jadi bersama dengan aerosol, uap itu akan terkondensasi atau mengembun di sana. Terbentuklah titik-titik air. Di mana titik-titik air ini akan mengalami pembekuan di atas sana karena suhu yang relatif dingin. Awan hujan yang sudah terbentuk dan memiliki kekayaan titik air tadi yang sudah membeku itu dibawa oleh angin di atas sana, dan dia tidak akan berubah begitu saja menjadi hujan. Dia butuh proses lagi di situ. Dia membutuhkan satu zat tertentu yang akan membuat dia mencair kembali, yang dimana zat itu kita bisa dapat dari ujung-ujung daun ya, yang didistribusikan oleh ujung-ujung daun dari pohon-pohon yang mencapai ketinggian maksimal. Nah, kenapa hanya pohon-pohon tertentu saja yang mampu mengeluarkan zat itu ya? Memang ada sih di tempat-tempat lain juga bisa mengeluarkan itu, yang secara alami maupun tidak alami bisa mengeluarkan zat tersebut. Tapi umumnya kita selalu lebih secara persentase umumnya alam ini akan mendapatkan dari hutan yang memiliki vegetasi yang lebat dengan ketinggian pohon yang sudah mencapai maksimal di situ. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan ini harus banyak vegetasi secara alaminya. Jadi pohon yang tinggi itu, pohon yang sudah mencapai ketinggian maksimal maksudnya, di ujung-ujung daunnya itu akan mengeluarkan emboli ketika daya sedot dari daun itu dalam rangka membantu kapiler batang dalam menyedot air tanah itu sudah mencapai tahap di mana dia sudah tidak mampu lagi melakukannya. Nah, sehingga pohon itu hanya tumbuh sampai di situ. Dia mencapai ketinggian maksimal yang saya sebut tadi. Di situ emboli keluar di ujung-ujung daun itu. Emboli ini akan melepaskan suatu zat tertentu yang saya lupa namanya nih. Akan mengeluarkan zat tertentu itu, yang itu selanjutnya akan dibawa oleh angin, di mana angin ini akan mempertemukan dia dengan
titik-titik air hujan yang tadi saya bilang mengalami kondensasi dan terbekukan di sana. Jadi dengan zat ini dia akan mencair kembali dan terbentuklah titik hujan. Jadi itulah. Jadi hujan tidak gampang terbentuk. Jadi makanya tidak heran kemudian ketika kita seringkali menemukan kenyataan bahwa hujan lebih sering terjadi di daerah-daerah yang dimana vegetasi hutannya itu lebat dan ya umumnya hutan hujan seperti Kalimantan, apalagi di Kepala Burung Irian Jaya dan lain sebagainya. Jadi ada kaitan erat itu antara vegetasi yang ada di suatu daerah itu dengan arah pergerakan angin, keberadaan daripada posisi laut di mana uap hujan terjadi, kemudian dibawa oleh angin ke angkasa, terbentuk uap hujan, kemudian dikawinkan dengan ini adalah zat yang saya bilang dapat mencairkan tadi itu, yang biasanya didapat dari vegetasi, kelebatan hutan dan lain sebagainya. Itulah alasannya salah satu kenapa kita memilih jenis tumbuhan ini, karena dia dapat mencapai ketinggian maksimal dalam waktu yang sangat dekat. Selain dia juga memiliki daya tumbuh dan kecepatan tumbuh yang tinggi. Keadaan ekologi demikian dulu saudara-saudara, sedikit penjelasan dari saya. Semoga ini menginspirasi kita untuk lebih giat lagi menanam pohon demi kehidupan kita di saat ini dan kehidupan generasi kita di masa depan. Karena kita tidak berharap kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan sekarat untuk generasi kita di masa depan, karena mereka itu adalah anak cucu kita. Demikian harapan saya, semoga ini menjadi inspirasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.